Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Zahara pada pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, kalau pertemuan yang lalu Ibu sudah menjelaskan pengertian apa itu iklan, apa itu slogan, dan apa itu poster. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas materi bagaimana cara menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu masih ada di tahap kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang dipelajari pada hari ini yaitu 3.3.4 mengidentifikasi informasi teks slogan yang dibaca, 3.3.5 mengidentifikasi informasi teks poster yang dibaca, 3.3.6 menemukan informasi teks iklan yang dibaca, 3.3.7 menemukan informasi teks slogan yang dibaca, dan 3.3.8 yaitu menemukan informasi teks poster yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak diharapkan dapat menyimpulkan suatu iklan, slogan, dan poster, lalu menceritakan kembali iklan, slogan, poster yang dibaca atau didengar. Nah, anak-anak, menyimpulkan teks iklan. Apa sih maksud dari menyimpulkan teks iklan itu? Nah, menyimpulkan teks iklan itu yaitu di dalam teks iklan ini ada berisi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan materi iklan. Nah, langkah-langkah menyimpulkan teks iklan itu apa saja? Yang pertama, membaca dengan cermat pernyataan-pernyataan dalam teks iklan. Lalu yang kedua, menemukan ide pokok yang ada di dalam teks iklan. Lalu yang ketiga, menyusun pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, jadi ini adalah ketiga langkah ini adalah langkah-langkah dalam menyimpulkan teks iklan. Nah, ini adalah contoh dari kesimpulan atau menyimpulkan dari teks iklan ya. Di sini ada iklan ASKO Otomotif, ya ASKO Daihatsu. Iklannya pakai Daihatsu tetap paling untung. Nah, dia menjual produk apa nih? Xenia dengan tipe VVT E, extra efisien. Harganya mulai 115,4 juta, angsurannya mulai 2,32 juta. Nah, dari iklan ini, dari kata-kata teks iklan ini, didapatkan hasil kesimpulannya yaitu iklan di atas menjelaskan tentang perusahaan otomotif PT Daihatsu yang mengeluarkan mobil dengan merek terbarunya bernama Xenia WTI dengan harga 115,4 juta. Bisa dibayar cash atau kredit. Nah, ASKO Daihatsu ini menyediakan mobil Xenia yang dilengkapi dengan banyak kelebihan dan keunggulan. Salah satunya adalah menghemat bahan bakar minyak dan ramah lingkungan dengan variasi warna dan bentuk. Nah, ini adalah contoh dari hasil kesimpulan yang ada pada teks iklan yang ada di sini. Kemudian kita lanjut. Kalau tadi iklan, sekarang kita sudah berpindah ke slogan. Bagaimana sih anak-anak cara menyimpulkan teks slogan itu? Nah, kita harus perhatikan nih. Yang pertama, bacalah dengan cermat kalimat dalam teks slogan. Jadi kalian harus membacanya dengan cermat atau dengan teliti. Kemudian yang kedua, temukan ide pokok dalam teks slogan. Ya, jadi kalian harus bisa menemukan ide pokok yang ada dalam teks slogan tersebut. Lalu yang ketiga, tulislah simpulan berdasarkan ide pokok dengan kalimat sendiri. Nah, jadi kalian menuliskan kesimpulan dengan ide pokok tentunya dengan kalimat kalian sendiri. Nah, anak-anak, bisa kita lihat ini adalah contoh daripada teks slogan,
ya daripada slogan. Kita lihat kata-katanya. Stop, try again. Jika kamu gagal mendapatkan sesuatu, hanya satu hal yang harus kamu lakukan. Try again. Apa artinya? Mencoba kembali, ya. Nah, kita lihat nih apa sih hasil simpulan dari kalimat teks slogan berikut ini. Nah, jadi slogan di atas menjelaskan tentang bagaimana kita bangkit dari kegagalan yang kita alami. Nah, slogan tersebut mengajak kita untuk selalu berusaha dan tidak pernah menyerah apabila kita gagal mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi teruslah bangkit dan teruslah berjuang. Jadi itu adalah kesimpulan dari teks slogan yang ada di sini. Kita lanjut. Kalau tadi kita sudah membahas iklan dan slogan, maka yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyimpulkan isi teks poster. Ya, tentunya yang pertama kita harus baca dengan teliti, dengan cermat, ya, kalimat yang ada dalam teks poster. Kemudian kita temukan tuh ide pokoknya yang ada di dalam teks poster. Kemudian tulislah simpulan berdasarkan ide pokok dengan kalimat sendiri. Nah, ketiga komponen ini adalah bagaimana cara kita menyimpulkan isi teks dalam poster. Nah, sekarang anak-anak kita lihat contohnya nih. Sini ada contoh poster, ya, hidup sehat tanpa merokok, ya. Di sini kata-katanya tidak merokok merupakan pilihan tepat untuk diri kita karena banyak dampak buruk yang kita dapat dari merokok. Dari risiko terbesar kita adalah kematian. Jadi larangan kita kalau kita mau hidup sehat ya kita berarti tidak boleh merokok. Nah, hasil kesimpulannya dari poster di atas menjelaskan tentang bahaya merokok yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Nah, poster tersebut membahas tentang bahaya yang terkandung dalam rokok. Ya, kita sering menghisap setiap hari. Ya, jadi dengan kata lain poster di atas mengajak kita untuk hidup sehat tanpa merokok. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham belum nih tentang bagaimana sih cara menyimpulkan apa tadi? Iklan, slogan, dan poster. Tentunya pasti akan sangat mudah dipahami apabila kalian menyimak video pembelajaran ibu ini dengan cermat, dengan teliti, dan dengan disimak dengan baik. Ya, oke anak-anakku sekalian, ibu cukupkan untuk pelajaran pada hari ini. Untuk tugasnya, nanti kalian akan diberikan tugas yang ada di SMP CN Mobile. Terima kasih dan Assalamualaikum.